Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bella Safira, mahasiswi Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan materi proyek dari mata pelajaran Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Yang pertama, terdapat definisi proyek. Proyek merupakan suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Kata sementara di sini berarti setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai yang tertentu. Sedangkan kata unik berarti produk atau jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jasa yang sejenis lainnya. Tidak ada dua proyek yang 100% sama. Dengan kata lain, setiap proyek harus memiliki awal dan akhir yang jelas, memiliki sekumpulan aktivitas yang berurutan di antara dua kejadian tersebut, serta memiliki suatu sasaran tertentu. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri dari proyek. Yang pertama, bertujuan menghasilkan lingkup tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir. Yang kedua, dalam proses mewujudkan lingkup yang dimaksud, maka ditentukan jumlah biaya, jadwal, kriteria mutu, serta sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, bersifat sementara, dalam artian adanya batasan waktu yang telah ditentukan, yakni dengan selesainya tugas, titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Kemudian, yang terakhir, non-rutin, tidak berulang-ulang, macam dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Selanjutnya, terdapat bentuk dari pengerjaan proyek. Yang pertama, terdapat swakelola. Swakelola merupakan pengerjaan proyek yang dilakukan atau dikelola oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kemudian, yang kedua, terdapat subkontrak. Subkontrak merupakan suatu proyek yang diproyekkan. Artinya, bisa saja suatu organisasi atau perusahaan membuat atau bisa juga mendapatkan suatu proyek. Namun, proyek tersebut tidaklah dikerjakan sendiri, melainkan dilimpahkan ke pihak lain, yakni perusahaan atau konsultasi lain. Selanjutnya, terdapat contoh-contoh dari suatu proyek, yakni pembuatan sistem informasi pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu, pengadaan perangkat keras komputer pada divisi tertentu di suatu perusahaan, dilaksanakan pembuatan jaringan LAN atau WAN pada suatu instansi tertentu, pengembangan atau perbaikan aplikasi web di suatu perusahaan, dilaksanakan atau menyelenggarakan pelatihan komputer untuk karyawan perusahaan, pembuatan program aplikasi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, terdapat perbedaan kegiatan proyek dengan kegiatan operasional. Yang pertama, pada kegiatan proyek bercorak dinamis dan non-rutin, sedangkan pada kegiatan operasional berulang-ulang dan rutin. Yang kedua, pada kegiatan proyek, siklus proyek relatif pendek, sedangkan pada kegiatan operasional berlangsung dalam jangka panjang. Yang ketiga, pada kegiatan proyek, intensitas kegiatan dalam periode siklus proyek berubah-ubah atau naik turun, sedangkan pada kegiatan operasional, intensitas kegiatan relatif sama. Yang keempat, pada kegiatan proyek, kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan pada kegiatan operasional, batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek. Yang kelima, pada kegiatan proyek terdiri dari macam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu. Sedangkan pada kegiatan operasional, macam kegiatan tidak terlalu banyak. Yang terakhir, pada kegiatan proyek, keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya. Sedangkan pada kegiatan operasional, macam dan volume keperluan sumber daya relatif konstan. Selanjutnya, terdapat perbedaan mendasar antara kegiatan proyek dengan kegiatan operasional, yakni pada kegiatan operasional didasarkan pada konsep mendayagunakan sistem yang telah ada, apakah berbentuk pabrik, gedung atau fasilitas yang lain,
atau secara terus-menerus dan berulang-ulang. Sedangkan pada kegiatan proyek bermaksud mewujudkan atau membangun sistem yang belum ada. Secara singkat bisa dikatakan sebagai berikut. Bila mana dibandingkan dengan definisi dari proyek, maka semua pekerjaan yang lain dianggap sebagai suatu rutinitas belaka. Suatu pekerjaan rutin biasanya berlangsung secara kontinu, berulang-ulang, dan berorientasi ke proses. Sebagai suatu proses yang terus-menerus, pekerjaan yang rutin tidak dianggap suatu proyek. Sebagai contohnya, pembuatan laporan-laporan untuk manajemen Executive Information System bukan merupakan proyek, karena pembuatan laporan semacam ini adalah merupakan kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang, bukan pekerjaan yang sekali dilakukan kemudian selesai. Pembuatan laporan ini juga menghasilkan output yang sama atau tidak unik, yaitu berupa laporan manajemen atau laporan eksekutif. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, kegiatan semacam ini biasanya disebut proses bisnis atau bagian dari proses bisnis sebuah perusahaan. Namun, pembangunan atau pembuatan aplikasi sistem informasi eksekutif adalah suatu proyek. Pembangunan sistem informasi ini memiliki tanggal mulai dan tanggal selesai, bersifat sementara dan dikerjakan sekali saja, serta menghasilkan produk yang berbeda. Selanjutnya, Life Cycle Project. Secara umum terdapat 4 fase proyek, yakni yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mencari solusi terhadap masalah tersebut, yang ketiga melaksanakan solusi, yang keempat atau yang terakhir memonitor hasilnya, yaitu apakah solusi tersebut menyelesaikan masalah tersebut. Dalam perspektif proyek IT, khususnya develop atau pembangunan sistem informasi, maka life cycle project meliputi fase-fase. Yang pertama, tahap penemuan atau discovery phase. Yang kedua, tahap konsep atau concept phase. Yang ketiga, tahap pelaksanaan atau execution phase. Yang keempat, tahap jaminan kualitas atau quality assurance phase. Yang kelima, tahap implementasi atau implementation phase. Yang keenam, tahap penutupan atau closure phase. Selanjutnya terdapat mekanisme proyek. Yang pertama, proyek ditentukan oleh manajemen melalui suatu kebijakan. Yang kedua, setelah keputusan dari manajemen menyatakan bahwa suatu proyek akan dijalankan, maka selanjutnya ditunjuk seseorang pimpinan proyek atau manajer proyek dan pembentukan tim proyek. Yang ketiga, pihak manajemen akan mendelegasikan proyek tersebut kepada manajer proyek untuk memimpin dan mengelola proyek dari awal sampai akhir. Manajer proyek bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan proyek tersebut. Yang keempat, dalam kegiatan keseharian, day to day, seorang manajer proyek akan mengkoordinir tim proyek dan bertanggung jawab melaporkan setiap kegiatan proyek kepada pihak manajemen. Yang kelima, di dalam kegiatan proyek, seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek tersebut sampai dengan selesai sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang menyebabkan timbulnya proyek. Yang pertama, rencana pemerintah. Biasanya berbentuk suatu kebijakan tertentu akan menimbulkan proyek. Contohnya, pemerintah akan meningkatkan kompetensi guru, maka akan timbul proyek-proyek yang berkaitan dengan kompetensi, misalnya pelatihan atau diklat kompetensi, penerbitan buku-buku yang menunjang kompetensi guru. Yang kedua, permintaan pasar, misalnya handphone, factory outlet, penerbitan buku-buku bisnis, buku-buku IT, pembangunan apartemen. Yang ketiga, dari dalam perusahaan yang bersangkutan, misalnya ada kebijakan pakaian seragam untuk hari-hari tertentu, perusahaan membutuhkan sistem informasi keuangan. Yang keempat, dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor keberhasilan proyek. Secara garis besar ada 4 hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek.
Yang pertama, pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme life cycle project. Yang kedua, melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek, anggaran proyek, kualitas proyek, dan risiko dalam suatu proyek. Yang ketiga, mengintegrasikan dan memadukan perangkat dan metode manajemen proyek untuk tujuan peningkatan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. Yang keempat, komitmen manajemen. Hal ini memegang peranan penting keberhasilan suatu proyek. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.